어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran fikih kelas 5 dengan materi kurban. Di sini yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya di sini adalah memahami ketentuan kurban, mengkomunikasikan tata cara kurban. Nah, di sini ada indikatornya. Ada beberapa indikator yang bisa saya bacakan. Yang pertama adalah mengidentifikasi ketentuan ibadah kurban, mengetahui ketentuan ibadah kurban, memahami ketentuan ibadah kurban, menyebutkan apa saja ketentuan ibadah kurban, mendeskripsikan ketentuan ibadah kurban, dan yang terakhir menyajikan ketentuan ibadah kurban. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kurban itu sendiri. Jika ada yang bertanya, sebenarnya kurban itu apa sih? Menurut istilah, kurban artinya menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kurban hukumnya sunnah. Jadi jika ada yang bertanya, apakah kita harus wajib berkurban? Maka jawabannya adalah sunnah. Waktu hewan disembelih adalah tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Bagi seorang muslim laki-laki disunahkan untuk melakukan ibadah kurban dengan cara menyembelih sendiri atau melihat langsung apabila berhalangan. Jika ada seorang ayah kita ingin berkurban, maka seorang ayah itu menyembelih hewan tersebut secara langsung atau melihatnya secara langsung dengan sendiri. Sedangkan untuk hewannya sendiri memiliki beberapa syarat yang sah diwajibkan untuk hewan yang ingin dikurbankan. Jadi kita tidak boleh asal-asalan berkurban tanpa melihat syarat-syarat dari hewannya yang ingin dikurbankan. Syarat yang pertama, jenis hewan kurban. Nah, ini sangat penting. Jadi diperbolehkan dalam Islam ada 4 jenis hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Yang pertama ada unta, terus sapi, kemudian kambing, dan yang keempat adalah domba. Kemudian syarat yang kedua, usia hewan kurban sudah sampai usia yang cukup. Jadi kalau misalnya hewan seperti sapi, usianya masih di bawah umur yang sudah ditentukan, jadi sapi itu tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Kita harus menunggu sampai sapi tersebut usianya sudah cukup dan boleh dikurbankan. Kemudian syarat yang ketiga adalah bebas tanpa cacat. Nah, ini juga harus kita perhatikan dalam syarat sah kurban. Bebas tanpa cacat maksudnya hewan yang ingin kita kurbankan tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada luka. Jika memang hewan tersebut mempunyai cacat, luka, maka hewan tersebut tidak boleh dikurbankan dan menjadi hewan haram. Kemudian syarat yang keempat adalah hewan tersebut bukan milik orang lain. Nah, jika kita ingin berkurban, tapi kita mengkurbankan hewan milik orang lain, maka itu tidak boleh. Jika kita ingin berkurban, kita harus membeli dulu hewan tersebut, baru diperbolehkan untuk dikurbankan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya tujuan dan manfaat dari kegiatan berkurban. Nah, jadi tujuan dari kegiatan berkurban ini selain meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai pelatihan para siswa tentang penyembelihan hewan kurban. Karena pada saatnya kelak mereka akan terjun di dunia masyarakat. Nah, jadi di sekolah kita mengajari peserta didik kita bagaimana cara berkurban, syarat-syaratnya, ketentuannya kapan. Kita ajarkan mereka agar nanti suatu saat mereka akan terjun langsung ke masyarakat dan mereka sudah tahu apa-apa saja syaratnya, ketentuannya kapan, cara menyembelihnya. Kemudian setelah saya menjelaskan tujuan dari berkurban, saya akan menjelaskan manfaatnya. Yang pertama sudah pasti bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk syukur atas rezeki yang didapat. Jadi kita kalau ada rezeki yang berlebih, kita kurbankan, kita sedekahkan dengan cara berkurban. Kemudian yang ketiga, berbagi kebahagiaan kepada fakir miskin. Jadi tidak hanya sekedar berkurban gitu. Ketika kita mendapat daging kurban tersebut, daging tersebut akan dibagikan kepada fakir miskin dan membuat mereka bahagia. Sama-sama dinikmati hewan yang kita kurbankan juga dinikmati kepada mereka. Kemudian manfaat yang keempat adalah ladang ibadah bernilai pahala. Jadi berkurban termasuk ibadah yang mendapatkan banyak pahala. Jadi kita berkurban, kita mendapat pahala, kita membahagiakan fakir miskin dengan cara memberi. Jadi itu membuat pahala bagi kita. Kemudian yang kelima, menyucikan diri dan harta benda. Itu tadi adalah tujuan dan manfaat dari berkurban.